Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Husnawanodia. Di video kali ini saya akan membahas tentang dinamika dan penggunaan psikologi dalam proses belajar dan pendidikan Islam. Dinamika psikologi pendidikan Islam merupakan dinamika dari suatu bidang ilmu yang mempelajari jiwa manusia dengan berbagai aspek yang didasarkan pada ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan juga para ulama. Dinamika yang berkembang memiliki berbagai macam metode, pendekatan, dan strategi untuk pembelajaran serta kajian kejiwaan manusia. Hal ini karena banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dipengaruhi oleh berbagai konsep psikologi yang dikembangkan oleh para ahli. Semakin berkembangnya konsep psikologi, maka semakin berkembang pula konsep pendidikan dan perkembangan psikologi manusia. Yang pertama ada konsep psikologi pendidikan Islam. Zakiyah Derajat mengemukakan bahwa potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia ada berupa jasmani, rohani, dan juga fitrah. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa potensi manusia tersebut adalah terdiri dari aspek jasmiah, nafsiyah, dan juga ruhaniyah. Dari ketiga aspek tersebut, ketiganya memiliki pengertian yang berbeda-beda. Yang pertama ada aspek jismiyah. Aspek jismiyah adalah keseluruhan dari organ fisik biologis serta sistem sel, syaraf, dan juga kelenjar manusia. Yang kedua ada aspek nafsiyah, yaitu keseluruhan kualitas insaniah yang khas dimiliki oleh manusia berupa pikiran, perasaan, dan kemauan juga kebebasan. Dalam aspek ini terdapat 3 dimensi psikis, yaitu nafsu, akal, dan kolbu. Yang ketiga ada aspek ruhaniyah, yaitu menjadi keseluruhan potensi dari diri manusia. Aspek ruhaniyah ini bersifat spiritual dan transindental. Yang berikutnya ada sejarah psikologi pendidikan Islam. Sumber-sumber barat mengungkapkan bahwa penelitian secara ilmiah tentang agama dimulai dari kajian para antropolog. Walaupun secara normal pembahasan tentang psikologi agama belum ditemukan di timur atau dalam Islam, hal ini bukan berarti pada masa itu psikologi belum dibicarakan. Perkembangan psikologi begitu pesat sehingga muncul berbagai cabang psikologi yang banyak dikaji di dunia ilmu pengetahuan juga dunia pendidikan. Menurut Kauhan, pengertian psikologi pendidikan adalah suatu proses pendidikan yang mencoba membangun tingkah laku manusia semenjak berusia muda sampai mencapai akhir tujuan dari hidupnya. Secara singkatnya, psikologi pendidikan sebagai pembentukan atau modifikasi tingkah laku individu dalam masyarakat. Rintisan kerja dalam psikologi pendidikan dilakukan oleh Herbart dan Froebel. Mereka mengembangkan pendekatan pendidikan dengan menggunakan prinsip-prinsip psikologi dan menolak teori jiwa. Herbart sangat mementingkan adanya perhatian dan persepsi dalam penerapan psikologi. Sedangkan Froebel mengembangkan metode pengajaran untuk anak-anak, yaitu menekankan pentingnya pengalaman pada masa kanak-kanak dalam pendidikan. Awalnya, psikologi digunakan oleh para ilmuwan dan para filsuf untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam hal akal pikiran dan tingkah laku makhluk hidup. Selain itu, psikologi juga termasuk ilmu terapan yang banyak manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada ruang lingkup psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan pada dasarnya adalah disiplin psikologi yang menyelidiki masalah tentang psikologis dalam dunia pendidikan. Hasilnya akan dirumuskan dalam bentuk konsep, teori, dan metode-metode yang dapat memecahkan masalah yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Psikologi pendidikan memusatkan perhatiannya pada proses perkembangan emosi, intelektual, dan juga moral. Psikologi pendidikan tidak hanya menggunakan penemuan psikologi individu dan sosial untuk menyelesaikan masalah pendidikan, namun mereka mencoba menerapkan percobaan khusus, teknik penelitian, dan hipotesis dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah psikologi belajar serta kesulitan dalam belajar. Yang pertama adalah ruang lingkup dan tujuan dari psikologi belajar. Psikologi belajar merupakan salah satu disiplin ilmu yang merupakan cabang psikologi yang kajiannya dikhususkan pada masalah belajar.
Psikologi ini memiliki ruang lingkup yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama ada masalah belajar, proses belajar, dan situasi belajar. Sementara itu, untuk tujuan psikologi belajar ini adalah meneliti dan menelaah tentang belajar dan setiap permasalahannya. Sementara itu, fungsi psikologi belajar dalam pembelajaran ini adalah memberikan pemahaman mengenai sifat dan keterkaitan berbagai aspek dalam belajar dan pembelajaran. Dalam hal ini, psikologi belajar mengkaji tentang konsep mengenai aspek perilaku manusia yang terlibat dalam belajar dan pembelajarannya. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis belajar, yaitu 1. Belajar pengetahuan, 2. Belajar abstrak, 3. Belajar keterampilan, 4. Belajar sosial, 5. Belajar sikap, 6. Belajar apresiasi. Di dalam pendidikan, pendidikan moral bagi anak juga sangat penting untuk diterapkan dengan melalui pengembangan kepribadian yang merupakan suatu proses pendidikan yang memerlukan dukungan dari berbagai unsur. Yang selanjutnya adalah motivasi belajar. Motivasi merupakan kekuatan yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku ke arah tujuan. Kunci dari kekuatan itu ada di tangan masing-masing individu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu 1. Cita-cita atau aspirasi, yaitu suatu target yang ingin dicapai. Yang kedua, kemampuan belajar, yaitu kemampuan dengan berbagai aspek psikis yang terdapat di dalam diri individu. Yang ketiga adalah kondisi pada individu. Yang keempat, kondisi pada lingkungan. Yang kelima, unsur-unsur dinamis dalam belajar. Yang keenam, upaya guru membelajarkan siswa. Dan yang terakhir adalah faktor penyebab kesulitan belajar. Banyak dari para ahli yang mengemukakan tentang faktor penyebab kesulitan belajar. Ada 2 faktor di sini, yaitu 1. Faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Evaluasi atau penilaian merupakan proses yang sangat penting dalam pendidikan karena dengan melaksanakan evaluasi tersebut, maka kita akan dapat mengetahui tingkat keberhasilan maupun kelemahan dalam suatu proses pendidikan dengan seluruh komponen yang terlibat di dalamnya. Dalam evaluasi pembelajaran, ada 3 prinsip evaluasi pendidikan dan pembelajaran, yaitu prinsip objektivitas, prinsip kontinuitas, dan prinsip keseluruhan.